Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Saat ini saya berada di pinggir kolam. Rencananya kita akan membersihkan kolam. Bukan membersihkan kotorannya, tapi membersihkan ikan-ikannya secara tuntas. Nah, rencananya di sini akan dimasukkan ikan-ikan plati. Jadi karena kolam ini penuh dengan ikan predator, mungkin ada lele, ada ikan gabus, kutuk, atau ada ikan-ikan maru dan lain-lain. Maka ikan harus dibersihkan ya. Nah, pembersihannya ini memang dibantu dengan racun yang orang mengenalnya dengan nama kutas ya. Sebenarnya ini juga tidak melanggar, karena kalau kita tidak membersihkannya, toh kita nggak akan bisa memelihara ikan-ikan kecil di situ. Nanti akan langsung disantap habis ya. Nah, saat ini lagi proses. Rencana yang akan dibersihkan adalah kolam alami ya, kolam tanah ini. Ini karena kolam tidak bisa dihabiskan airnya, maka langkahnya adalah ikannya yang harus dibasmi dulu ya gitu. Tapi sebenarnya tidak mati asal ikannya bisa ketolong ya gitu. Nah, nanti gini, kalau ikan-ikan itu sudah mabuk karena racun ya. Ini ada racunnya ya. Kutas 6 butir ya. Insya Allah cukup lah. Nah, jadi kita racun di situ. Nah, cuman dia harus kita masuk. Kalau misalnya ketemu yang mabuk, harus kita masukkan ke kolam yang airnya fresh ya. Rencananya di sini ini akan dijadikan tempat yang airnya fresh ya. Jadi dimasukkan di sini biar ikannya sehat lagi ya gitu. Nah, namun di sini ada ikan-ikan cupang. Jadi ikan cupangnya yang kita pindahin dulu ya. Jadi ini berapa kali proses nih. Pindahin dari kolam sini ke sini dulu ke bak ya. Nah, kemudian nanti dari kolam bawah ya, kolam tanah, itu baru dipindahkan ke sini ya, ikan-ikan yang mabuknya. Semoga tidak ada yang mati, tapi biasanya ya ada korban lah 1-2, terutama ikan-ikan yang terlalu keras kepala. Dia hanya masuk ke dalam lumpur karena merasa lebih aman di situ, sehingga kita nggak menemukan. Kalau ikannya mau ke atas sebenarnya lebih aman ya, kita segera menolongnya. Nah, ini karena yang di bawah ini juga masih ada halangan-halangan, diantaranya kayu yang menghalangi. Ini kayunya disingkirkan dulu. Wah, ini ada orang yang paling perkasa dengan rambut gondrong ini memindahkannya ya. Oke ya, ini acara proses pemutasannya. Tadi saya nggak sempat di sini ketika penyebaran racunnya ya, putasnya tadi. Jadi kalau putas tadi, meracunnya itu dimasukkan ke dalam wadah bersaring ya, bisa serok seperti itu, yang kecil aja ya, atau semacam apa namanya, bahasanya itu marangan itu ya. Ya, intinya dimasukkan ke air, digerak-gerakkan ya. Nanti lama-lama akan larut, dan setelah larut ya dia akan bisa meracuni ikannya ya. Meracuni ikannya, dan ikannya nanti akan cenderung menyingkir. Ini ikan-ikannya sudah menyingkir sebagian ya, diselamatkan oleh 2 orang. Ini ikan-ikan yang sudah tertangkap nih, ada di sini. Ini kebetulan yang kena duluan adalah ikan nila. Ikan nila sudah kena, ikan citol pun kena ya. Nah, ini contoh ikan nila yang sudah kena. Ikannya mabuk ya, tapi sebenarnya ini masih banyak harapan hidup, asal langsung masuk ke air bersih. Wih, pak neng ngarepmu iki wae ning jedheke godhong lho. Godhong lho. Wih, godhong wih. Nah. Papat ya. Jadi ikan-ikan ditangkap terus sampai nanti habis. Ikan yang nggak ketangkap nanti malah dia akan mati ya. Oke ya, di sini ada 2 ekor ikan gabus yang ketangkap. Ini tulisan pulkrah, hanya tulisan aja ya. Ininya ikan gabus ya, 2 ekor. Jadi melengkung ya di dalam galon mineral. Nah, sekarang ini ya, berhubung di kolam ini juga ada ikan gabus yang jauh lebih besar. Maka di sini putasnya itu kurang ya. Untuk itu ditambah lagi. Jadi di bawah muter lagi ditambah 4 butir.
Semoga dengan seperti ini ikan gabus yang besar bisa tertangkap. Nah, ini proses pelarutan putasnya, dimasukkan ke dalam kreyeng atau marangan dengan digerak-gerakkan itu, maka nanti akan cepat larut dalam air. Semoga dengan metode gini ikan gabus yang ada di dalam sini cepat mabuk dan bisa ditangkap. Oke ya, di sini sudah siang hari. Kelihatannya ikan gabus yang paling besar itu masih belum ketangkap ya. Tapi kemungkinan akan mati. Nah, sementara di sini ikan gurami hanya 1 ekor, rencananya akan dibakar bareng-bareng. Oke ya, saat ini ya mungkin pestanya 1 ekor ikan aja, ikan gurami. Ini satu-satunya yang dibakar dari hasil penangkapan ikan tadi. Sementara ikan kutuk atau gabus belum tertangkap sama sekali yang besarnya. Yang tertangkap baru yang sedang, dan itu orang sini masih mengkategorikan ikan kocolan. Jadi kalau orang Jawa sini ngasih nama ikan kutuk itu bermacam-macam, padahal tidak mengalami metamorfosa. Dari paling kecil beongan, setelah itu genjilan. Tapi jari ini sebelum genjilan ada kortesan, baru genjilan, kocolan, baru terakhir kutuk. Padahal tidak ada metamorfosa, tapi ya itu kepercayaan besarnya segini kutuk dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya kutuk itu harus berapa senti, nggak ada yang jawab ya. Kemudian di sini tadi juga sudah mendapatkan seekor ikan lele. Seberapa besarnya nih? Kita lihat. Ini ya ikan lele. Nggak lempeng kan, lanang ya. Apa lu ngomong? Jantan. Oke ya, ini sudah pukul 14.30. Ikan-ikan yang sudah tidak naik ya diikhlasin aja. Nah, tinggal saat ini mengurus ikan gabus 2 ekor. Nanti akan kita pindahin ya. Kita siapkan kolam kecil di sana. Sehingga sana dibersihin, ada ikan-ikan platikohaku. Baru nanti di sini ditempatin ikan gabus. Walaupun kolam ini pendek, nggak begitu tinggi, tapi ini ada penutupnya yang terbuat dari bambu, sehingga aman, sehingga ikan gabus nggak lompat. Selanjutnya untuk kolam yang bawah ini nanti kita biarkan 4 hari. Biasanya kalau sudah 4 hari racun-racun itu udah netral dan kita bisa mengisi dengan ikan lain. Rencananya akan kami isi dengan ikan platikohaku. Oh, bukan platikohaku ya, rencana ikan karolin saja. Oke, demikian tadi sekilas info dari saya tentang pembersihan ikan-ikan predator yang ada di kolam tanah ya. Kolam tanah bagaikan miniatur danau. Karena memang airnya tidak bisa dihabiskan, pakai tenaga diesel pun sulit, maka yang kita lakukan adalah dengan memakai racun ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.